Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, pagi dan teman-teman. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai pengaruh variabel dimensi sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap angka harapan hidup suatu negara dianalisis menggunakan regresi linear berganda dan analisis komponen utama. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Berikut adalah konten presentasi hari ini. Next. Teknik yang pertama adalah analisis regresi linear berganda. Next. Terdapat 6 langkah yang harus dilalui dalam membangun suatu model multivariat. Next. Yang pertama, latar belakang dari penelitian ini adalah banyaknya variabel yang dapat mempengaruhi suatu harapan hidup di negara, di mana tingkat harapan hidup merupakan salah satu cara untuk mengukur indeks pembangunan manusia di suatu negara. Telah banyak yang dilakukan penelitian yang dilakukan, namun penelitian-penelitian tersebut biasanya hanya dilakukan secara khusus di suatu negara atau sekelompok negara yang berada di wilayah berdekatan. Oleh karena itu, kami merumuskan masalah dan tujuan penelitiannya itu untuk mengembangkan model untuk menguji variabel-variabel yang berkontribusi terhadap tingkat harapan hidup di 164 negara di dunia. Next. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari 164 negara di dunia pada tahun 2019. Terdapat 6 variabel independen yang diasumsikan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu tingkat harapan hidup. Next. Teknik multivariat pertama yang akan kami gunakan yaitu analisis regresi linear berganda, yaitu analisis regresi yang meneliti pengaruh dua atau lebih variabel terikat, variabel bebas terhadap suatu variabel terikat. Data yang harus digunakan pada teknik ini adalah metrik. Next. Setelah mengetahui masalah dan menentukan teknik yang digunakan, kami mengembangkan rencana analisis. Pada penelitian ini terdapat 7 data yang kami gunakan, seperti yang tertera pada slide. Next. Dan berikut adalah model penelitian yang kami bangun dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Next. Selanjutnya, langkah kedua yaitu analisis desain. Next. Kami menetapkan 6 hipotesis untuk setiap variabel dengan H0 sebagai tidak ada efek signifikan antara variabel dan indeks harapan hidup, sementara H1 ada efek signifikan. Next. Uji pertama yang dilakukan adalah uji linearitas dengan berdasarkan skema diagram dan hasil riset tes menunjukkan bahwa asumsi linearitas telah terpenuhi. Next. Uji kedua yaitu uji autokorelasi. Hasil menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi sehingga asumsi klasik autokorelasi terpenuhi. Next. Uji asumsi selanjutnya yaitu uji normalitas. Berdasarkan grafik dan hasil p-value menunjukkan bahwa data terdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Next. Selanjutnya, uji asumsinya adalah homoskedastisitas. Kita lihat pada grafik residual phase fit bahwa data-data tersebar dan tidak membentuk satu pola tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi perbedaan varians residual. Kesimpulannya, model ini memenuhi asumsi dan data bersifat homoskedastis. Next. Uji asumsi selanjutnya adalah multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji diagnostik kolinearitas, nilai FYF, FYP untuk seluruh variabel kurang dari 5, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. Dan selanjutnya, struktur yang keempat yaitu memperkirakan model multivariat dan menilai kecocokan model secara keseluruhan. Next. Pertama, kita lihat pada summary table di model regresi. Terdapat 4 bagian penting, yaitu estimate, standard error, p-value, dan p-value. Next. Dari kolom estimate, dapat diketahui koefisien dari masing-masing variabel. Selain itu, goodness of fit model dapat diukur dengan memeriksa R-square value-nya, di mana model regresi ini memiliki nilai 0,759, yang berarti prediktor variabel memenuhi respons variabel sebesar 75,9%. Next. Kemudian dilakukan t-test dengan null hipotesis variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen, di mana p-value-nya adalah 0,05. Dengan melihat nilai p-value setiap variabel, ditemukan bahwa variabel X1 dan X5 gagal menolak H0, yang berarti kedua variabel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya, kita masuk ke struktur kelima, yaitu menafsirkan variat. Oke, yang pertama
ada variabel rasio pekerjaan terhadap populasi. Pada variabel X1 ini ditemukan bahwa rasio pekerjaan terhadap populasi dan angka harapan hidup di suatu negara berbanding terbalik. Next. Pada variabel X2 ditemukan bahwa tingkat rata-rata tahun sekolah dan angka harapan hidup di suatu negara berbanding lurus. Next. Pada variabel X3 ditemukan bahwa GDP per kapita dan angka harapan hidup di suatu negara berbanding lurus. Next. Pada variabel X4 ditemukan bahwa pengeluaran pada aspek kesehatan dan angka harapan hidup di suatu negara berbanding lurus. Next. Pada variabel X5 ditemukan bahwa emisi karbon dioksida dan angka harapan hidup di suatu negara berbanding terbalik. Next. Yang terakhir adalah variabel tingkat kehamilan remaja. Ditemukan bahwa pada variabel X6 ini terdapat hubungan yang berbanding terbalik dengan angka harapan hidup di suatu negara. Kemudian masuki bagian terakhir, yaitu memvalidasi model multivariat. Next. Nilai adjusted R-squared yang diperoleh adalah sebesar 0,7497 yang mengindikasikan bahwa 94,97% variasi variabel dependen dapat dijelaskan melalui keenam variabel independen. Nilai p-value yang didapatkan menunjukkan bahwa model ini layak digunakan. Teknik kedua yang kami gunakan untuk data ini adalah Principal Component Analysis. Dengan latar belakang yang sama seperti penjelasan di awal, kami melakukan studi untuk data ini dengan melakukan teknik kedua, yaitu PCA, yang bertujuan untuk mengaplikasikan PCA dalam menguji variabel apa yang menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap tingkat harapan hidup di 164 negara di dunia. Principal Component Analysis atau PCA adalah suatu bentuk analisis faktor, yaitu suatu pendekatan statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan timbal balik di antara sejumlah besar variabel untuk menjelaskan variabel ini dalam kaitannya dengan dimensi yang mendasarinya. PCA memiliki tujuan untuk menemukan cara untuk memadatkan informasi yang terkandung dalam sejumlah variabel asli menjadi sekumpulan variabel yang lebih kecil dengan meminimalisasi informasi yang hilang. Terdapat 5 langkah dalam melakukan Principal Component Analysis, dimulai dari variable test sampai factor scoring. Berdasarkan hasil dari PCA, kami dapat mengidentifikasi SS loadings atau eigenvalue dan proportion variance dari setiap principal component. Berdasarkan eigenvalue, principal component yang diambil adalah yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1, yaitu PC1, PC2, dan PC3. Sementara berdasarkan cumulative proportion yang dianggap menjelaskan setidaknya 75% dari total varians, principal component yang memenuhi adalah PC1, PC2, dan PC3 juga. Berikut merupakan script plot dari cumulative proportion. Maka berdasarkan hasil PCA didapatkan reduksi dimensi hingga PC3. Next. Kemudian kami mencari faktor signifikan. Dari hasil PC1, PC2, dan PC3, maka didapatkan faktor-faktor yang terpilih adalah PDB, emisi karbon dioksida, dan rasio pekerjaan. Next. Lalu terdapat PCA model dengan plot pertama yaitu plot individuals yang menunjukkan skor dari sampel. Lalu ada grafik yang kedua yang menunjukkan korelasi antara variabel dan principal komponen. Next. Dan ini adalah model dari biplot PCA yang menggabungkan plot PCA biasa dengan plot pemuatan. Next. Dan yang terakhir memasuki kesimpulan dari penelitian. Next. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan model yang dapat memeriksa variabel apa sajakah yang berkontribusi terhadap tingkat harapan hidup, di mana terdapat 6 variabel independen dan angka harapan hidup sebagai satu-satunya variabel dependen. Dengan metode analisis regresi linear, kelima asumsi terpenuhi. Dengan metode PCA, setelah dilakukan reduksi dimensi menjadi PC3, ditemukan faktor yang bersifat signifikan adalah PDB, emisi CO2, dan employment. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Next. Berikut adalah data link dan juga presentasi video. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.